Orang Malaysia semua ada mobil, ada kereta, satu rumah 10 kereta, 9 orang ada 9 kereta. Itu aku nggak heran, mereka semua hutang. Moto hutang, mobil sampai 9 tahun, rumah 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog Channel ya, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga tak terlupa juga saya menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Ampang, TKI Terengganu, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Biasa di base camp teman-teman ya, ini namanya base camp ataupun mes tempat saya kerja ya. Sebelum lanjut, ini kita akan pembahasan mengungkap sebuah fakta tentang kejadian real yang ada di Malaysia ya teman-teman ya. Ngopi dulu biar gacor. Alhamdulillah. Di sini sempat heboh juga kemarin ya teman-teman ya. Ini sempat heboh dan juga sempat menjadi pembahasan yang unik gitu, bagaimana enggak gitu ya. Ramai influencer dari Malaysia, dari Indonesia yang bilang katanya TKI lah gitu geng, TKI yang menjelekkan Indonesia itu ya, bilang Indonesia Konoha segala macam bla 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 bla. Dan ada satu video sebenarnya sudah lama sih saya reaction karena nggak enak kayak kan, sesama influencer, sesama ini ya, jadi ada nggak enak lah gitu. Apalagi saya mantan TKI hampir 10 tahun saya di Malaysia, dan yang konten kreator yang viewersnya sudah meledak-ledak, ada puluhan ribu gitu, nggak ada puluhan juta gitu, puluhan ribu views itu kan. Dia ini cukup unik geng, dia bilang katanya wah di Malaysia orang Malaysia itu kaya-kaya, orang Malaysia itu kaya-kaya, orang Malaysia kaya-kaya, mobil keretanya banyak, motor tak ada, satu rumah ada 5 mobil, 6 mobil, 10 mobil. Sebenarnya yang saya juga pengen membahas masalah ini, cuman nah dari abang ini cukup mewakili saya lah gitu ya. Dia ini dari channelnya CJA TV geng. Dia sudah lama saya perhatikan, dan dia ini sudah 24 tahun di Malaysia ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kira-kira wah ini orangnya TKI kok bisa 24 tahun. Ya mungkin dia sudah berkeluarga dan menikah dengan warga Malaysia gitu ya. Tapi apa yang disampaikan ini memang real deh geng, fakta di lapang selama 10-an tahun saya di Malaysia gitu kan. Memang inilah fakta yang sebenarnya ya teman-teman ya. Ngopi dulu. Sempat kemarin saya buat video begitu rasisnya orang-orang Malaysia, netizen Malaysia gitu, bahkan menjelekkan suku Dayak gitu, katanya dibilang suku Dayak buat rusuh dan juga buat onar geng di Malaysia, di Kuching gitu kan. Tapi ya faktanya kan nggak seperti itu teman-teman ya, karena kita nggak tahu itu warga suku Dayak atau bukan gitu ya teman-teman ya. Semoga menjadi penjelasan gitu, menjadi timbal balik lah gitu apa yang disampaikan oleh netizen Malaysia. Bang, kok abang tuduh netizen Malaysia bang? Ya karena kan ini kan video yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah video surat kabar media pemberitaan dari Malaysia teman-teman ya. Dan ini juga teman saya ini, abang CJA ini, dia itu mengungkap sebuah fakta geng. Dan ini memang saya akui geng, 100% memang apa yang disampaikan beliau ini memang benar gitu ya teman-teman ya. Bahwa di Malaysia itu yang kita lihat memang kaya-kaya, satu rumah mobilnya ada 6, ada 5, padahal itu semua hutang. Malaysia itu banyak hutang geng, netizen Malaysia itu rumah hutang sampai 40 tahunan, mobil hutang sampai puluhan tahun, motor hutang, HP hutang, sampai sempak pun seluar dalam pun bisa jadi ngutang geng.
Kok abang tahu? Nah ini yuk kita kupas videonya. Ini adalah video dari CJA TV. Check it out. Jadi Mbak ini orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan VTV-nya selalu membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia. Dan yang paling aku soroti masalah kendaraan antara Indonesia dan Malaysia. Dia bilang seakan-akan di Malaysia ini terlalu banyak mobil ataupun kereta. Saking banyaknya kereta, setiap orang punya kereta, dan sampai seakan-akan tidak punya tempat parkir sehingga diparkir di luar keretanya ataupun mobilnya. Jadi saking banyaknya mobil di Malaysia sehingga tidak bisa ataupun tidak mempunyai tempat parkir dibandingkan dengan Indonesia bla 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 bla. Oke Kak, aku juga di Malaysia, dan kalau masalah itu memang betul banyak sekali, bahkan setiap rumah kalau di Malaysia ini satu rumah ada 3 orang, tiga-tiganya punya mobil ataupun kereta. Aku pun paham, tapi ingat Kak, di Malaysia aku tak heran kalau semua orang, bahkan kalau budak baru masuk kerja pun punya mobil, aku nggak heran. Kenapa? Karena mereka hutang. Jadi di Malaysia itu semuanya hutang, mobil hutang, rumah hutang, sepeda motor hutang, kulkas hutang, HP, telepon bimbit pun hutang. Jadi aku nggak heran kalau orang Malaysia itu punya semuanya, itu nggak heran. Jadi aku akan perjelas, orang yang paling bingung, orang yang paling pening kepala itu orang Malaysia. Banyak hutang, rumah 40 tahun, kereta 9 tahun, belum motor, belum apalah itulah. Jadi bahkan sekolah, masuk university ataupun universitas, bagi sesiapa yang tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan ke university ataupun universitas, pihak kerajaan akan memberikan satu pinjaman buat pelajar. Dan setelah pelajar tersebut lulus dan bekerja, mereka akan membayar hutang kepada kerajaan. Jadi semuanya hutang. Jadi aku nggak heran. Jadi agak jangan selalu membanding-bandingkan di Malaysia banyak kereta, semuanya punya kereta. Kalau nggak pernah sedikit dijumpai di jalan itu motor, di jalan tol nggak ada motor. Memang di Malaysia tidak diperbolehkan masuk jalan tol motor, boleh masuk tapi ada tempatnya sendiri, ada jalannya sendiri di tepi. Jadi tidak boleh campur dengan kereta ataupun mobil. Boleh masuk tol tapi ada jalannya sendiri di tepi jalan. Jadi jangan seakan-akan Indonesia ini tertinggal, nggak ada yang punya mobil, nggak selalu banyak motor, paling seliweran, bla 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 dan lain-lain. Jadi aku sudah 24 tahun di Malaysia, aku paham betul, dan teman-temanku juga pening, teman-temanku juga bingung. Setiap dapat gaji mereka pening, bayar itu bayar ini. Itu yang masih bujang, apalagi yang sudah menikah, sudah punya anak, mereka banyak pening, mereka sangat-sangat bingung dengan kebutuhan dan membayar hutang tersebut. Jadi jangan seakan-akan Malaysia itu wow, orangnya kaya semua. Nah itulah video dari CJA TV ya teman-teman. Di bagaimana teman-teman, bagi yang ex Malaysia, ex TKI Malaysia ataupun yang masih menetap di Malaysia, benar apa enggak ini apa yang dibilangkan oleh abang CJA TV ini, bahwa apa-apa yang ada di Malaysia itu hutang, mulai dari mobil hutang ataupun kereta hutang, motor hutang, kulkas hutang, AC hutang, rumah hutang puluhan tahun. Dan memang ini geng, memang ini adalah fakta yang sebenarnya. Saya sudah hampir 10 tahunan lebih di Malaysia, memang faktanya segitu. Dan walaupun gajinya katanya konon kata gajinya di Malaysia besar 1.500 2.000, itu belum bayaran rumah, apalagi kalau dia nyewa rusun ataupun hostel, bayar hostel, listrik, api, internet. Dan banyak kawan-kawan yang saya yang di Malaysia juga mengeluhkan tiap bulan katanya hutang, tiap bulan bayar hutang, belum lagi dia mau kerja pakai motor, pakai minyak dan segala macam katanya. Dan ini apa yang disampaikan oleh abang CJA TV ini memang benar teman-teman ya. Ini bukan apa ya, bukan membuat-buat halu ataupun apa, memang real, ini adalah fakta yang terjadi di Malaysia teman-teman ya. Jadi yang masih bilang influencer, wah Malaysia itu kaya-kaya katanya kan, mobilnya satu rumahnya ada 6, ada 5 mobilnya. Ya memang saya akui di Malaysia teman-teman ya. Di Malaysia itu satu keluarga ada 6 orang, itu 6-6-nya punya mobil, tapi hutang gitu ya. Jadi kalaupun itu kita bisa juga hutang teman-teman ya. Kalau di Malaysia kalau mau banyak uang ya hutang bisa kan gitu kan. Cuman kita ini orang Indonesia itu malas kalau hutang yang puluhan tahun. Dan banyak juga itu mobil-mobil pakcik-pakcik itu dekat-dekat hostel saya, dekat mes saya itu di Malaysia itu rata-rata hutang dan mobilnya sudah buruk gitu, belum lunas lagi hutang ya teman-teman ya. Jadi buat influencer Indonesia, TKI Indonesia yang ada di Malaysia,
kalaupun menjadi content creator jangan menghina negeri sendiri, karena kalian akan pulang ke negeri kita, kembali ke Indonesia gitu. Dan yang menguburkan kalian nanti meninggal, kalian mati di Malaysia, otomatis kalian akan dikuburkan di Indonesia, bukan di Malaysia. Dan juga kalian tidak akan hidup selamanya di Malaysia gitu ya teman-teman ya. Oke lah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and komen di bawah. Kalau ada kiriman rezeki silahkan kirim di super tank, ada rezeki sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, ngudut.